Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita melanjutkan materi kita yang ketiga ya, yaitu tentang bentuk kutub dan eksponen dari bilangan kompleks. Oke, nah kita langsung aja ke bentuk kutub terlebih dahulu ya. Apa itu bentuk kutub gitu ya? Oke, nah kalau kemarin kita sudah berbicara tentang bentuk kompleks gitu. Kalian ingat bahwa bentuk umum bilangan kompleks itu adalah X plus apa? I, Y. Oke. Begitu ya. Ini kalau di dalam koordinat gitu ya. Kalau koordinat bilangan kompleks itu bisa dituliskan dalam bentuk X, Y gitu. Yang mana X-nya adalah real, Y-nya adalah bagian imajiner. Nah, akan tetapi bagaimana jika ini dalam koordinat polar? Nah, dalam polar itu kita berkaitan dengan apa? R dan theta. Maka kalau kalian diminta untuk mengubah bentuk kompleks ke dalam bentuk kutub, itu berkaitan dengan R dan theta. Begitu ya. Oke, kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini ya. Kita perhatikan bahwa ini adalah X gitu ya. Bagian yang ini merupakan Y. Ini kalau kalian ingat ini kan R ya. Kalian perhatikan ini R. Atau kalau kalian ingat kemarin modulus ini bisa dituliskan dengan mutlak Z. Mutlak Z itu sama dengan R gitu ya. Nah, ingat bahwa mencari R atau mutlak Z itu berdasarkan definisi kemarin diperoleh dengan apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang kalian ingat bahwa di sini ada suatu theta, ya, ada theta di sini. Ingat bahwa cos theta itu artinya apa? Cos theta itu apa? Cos adalah X per R, atau karena di sini dia sama dengan mutlak Z kan bisa dituliskan dengan X per mutlak Z gitu ya. Sehingga di sini kalau cosnya adalah X per R atau X per mutlak Z, maka X-nya apa? X-nya adalah R cos theta, atau bisa juga ditulis dengan mutlak Z cos theta, itu adalah X-nya. Nah, sekarang sin theta apa? Sin itu Y per R, atau bisa juga ditulis dengan Y per mutlak Z gitu ya. Nah, kalau sinnya seperti ini, maka Y-nya apa? Y itu artinya R sin theta, atau bisa juga ditulis dengan mutlak Z sin theta gitu ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke bentuk umum dari bilangan kompleks. Tadi bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya adalah Z sama dengan X plus Y. Nah sekarang kita punya, tadi X-nya kita sudah tahu bahwa dia bisa diubah menjadi R cos theta, Y-nya bisa menjadi R sin theta. Maka kita substitusi di sini, X-nya dengan R cos theta plus Y-nya diganti apa? R sin theta gitu ya. Sehingga di sini menjadi apa? R-nya bisa dikeluarkan ya. R dalam kurung buka tutup cos theta plus I sin theta gitu ya. Ini kalau disingkat bisa menjadi R cis theta, atau bisa menjadi mutlak Z cis theta. Nah, inilah yang dinamakan dengan bentuk kutub gitu ya. Ini yang dinamakan dengan bentuk kutub dari suatu bilangan kompleks gitu ya. Nah, ini kalau bentuk bentuk umum bilangan kompleks kan Z sama dengan X plus Y. Nah, kalau bentuk kutubnya ini R cis theta atau R cos theta plus I sin theta. Gitu ya. Gitu. Itu adalah bentuk. Jadi kalian harus ingat bentuk umum ini, bentuk kompleksnya ini, bentuk kutubnya atau bentuk polarnya, istilahnya ya ini ya R cis theta. Atau cis itu singkatan dari cos plus I sin theta, gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau ini tadi kita berbicara tentang bentuk kutub, kita lanjut ke bentuk eksponennya seperti apa, gitu ya. Oke, nah sekarang eksponen. Ini kalau berdasarkan rumus Euler, cos plus I sin theta itu bisa ditulis atau digantikan oleh E pangkat I theta gitu ya, eksponen ya, eksponensial. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya ini menggunakan deret Maclaurin yang sudah kalian pelajari tentunya di PD ya, mata kuliah PD. Oke. Nah, ini ya. Nah, sekarang kalau kita punya ini E pangkat I theta itu sama dengan cos
plus I sin theta. Nah, tadi padahal kita punya bentuk polar itu kan ini ya. Bentuk polar R dikalikan dengan cos theta plus I sin theta. Nah, kita punya cos theta plus I sin kan E pangkat. Nah, ini bisa diganti berarti R E pangkat I theta gitu ya. Itu kalau kita ingin mengubah dalam bentuk eksponen, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, sekarang biar kalian lebih bisa memahami, kita langsung masuk aja ke contoh ya. Contoh. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini kita diminta untuk menentukan bentuk menyatakan bilangan kompleks ke dalam bentuk kutub dan eksponen. Oke, ingat bentuk kutub maka kita butuh R dan theta. Demikian juga dengan eksponen. Oke, kita perhatikan yang poin yang A. Oke, kita kerjakan yang poin A dulu ya. A itu tadi kan bentuknya adalah akar 3 plus I. Oke. Akar 3 plus I. Ini Z ya. Z sama dengan, maaf itu tadi soalnya kurang ya. Ini Z sama dengan, ini juga Z sama dengan, gitu kan ya. Oke. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, maka ini bisa kita tahu bahwa X-nya adalah siapa? Ini X-nya adalah akar 3, Y-nya adalah 1 gitu ya. Atau kita tulis aja ya. X-nya adalah akar 3, Y-nya adalah 1 gitu ya. Oke, ini adalah kalau kita perhatikan maka di sini X-nya siapa? X-nya adalah akar 3, Y-nya adalah 1 ya. X bagian real, Y-nya adalah imajiner. Nah, sekarang untuk mengubah bentuk kompleks ke dalam kutub kita butuh yang namanya R dan theta. Itu kuncinya ya. Kita butuh R dan theta. Oke, nah mencari R bagaimana? R kita cari. Tadi rumusnya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Di sini kita punya X-nya adalah akar 3, maka akar 3 kuadrat plus 1 kuadrat. Maka di sini hasilnya adalah akar 4 atau R-nya adalah 2 gitu ya. R sudah ketemu, maka tugas selanjutnya adalah mencari theta. Gitu ya. Nah, kita sudah punya poin-poin kuncinya. Kita punya X, punya Y, punya R. Kita mau mencari theta dengan apa nih? Nah, gitu ya. Oke, mencari theta bisa kita buat dengan tangan theta gitu ya. Tangan theta kalian tahu bahwa Y per X gitu ya. Kalau tangan theta Y per X, maka theta itu kan berarti arkes tangan Y per X. Nah, kita punya Y-nya itu siapa? Y-nya adalah 1, X-nya adalah akar 3. Nah, arkes tangan seper akar 3 ini siapa? Berarti, gini maksudnya, tangan berapa sih yang hasilnya adalah seper akar 3? Tangan berapa yang hasilnya seper akar 3 gitu ya maksudnya ya. Maka berapa? Tangan berapa yang hasilnya seper akar 3? Itu tangan berapa? 30 derajat gitu ya. Maaf ini nolnya. 30 derajat itu yang hasilnya adalah seper akar 3. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk pi jadi berapa? Pi per 6 gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya nih poin-poin kuncinya sudah ketemu, yaitu siapa? R sudah ketemu, theta-nya sudah ketemu. Nah, kita mau dinyatakan dalam bentuk kutub. Maka gimana? Berarti Z itu sama dengan, tadi kalau menyatakan dalam bentuk kutub kan bentuk umumnya kan R cos theta plus I sin theta. Kan gitu ya. Ini kan bentuk kutubnya secara umum ya. Oke, nah karena kita sudah punya R-nya tadi siapa? Kita cari 2, maka kita gantikannya dengan 2. Cos siapa? Theta-nya berapa? Theta-nya adalah pi per 6 atau 30 derajat plus I sin pi per 6 gitu ya. Ini kalau disingkat menjadi 2. Cis berapa? Cis pi per 6 gitu ya. Nah, itu adalah bentuk ini adalah bentuk apa? Bentuk kutubnya atau bentuk polarnya gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang B, bentuk eksponennya bagaimana? Bentuk eksponennya ini poin yang kedua ya berarti ya.
Poin yang kedua yang ditanyakan adalah bentuk eksponennya. Maka bagaimana? Ingat, bentuk eksponen tadi kan bentuk umumnya kan R, E pangkat I, theta. Nah, kita tadi sudah mencari R-nya, sudah ketemu 2. Ya kita tulis 2. E pangkat I siapa? Tetanya sudah ketemu, pi per 6. Ya udah, ini berarti bentuk eksponennya seperti itu, gitu ya. Ini sudah ketemu. Nah, ini dia. Nah, Z sama dengan itu. Oke, jawaban nomor 1 A sorry. A itu sudah ketemu, yaitu bentuk bentuk polarnya dan juga bentuk koeksponennya. Itu yang poin A. Oke ya, gitu. Oke. Oh ya, sebagai catatan ya. Sorry saya lupa tadi ya. Ini, kalian perhatikan dalam menentukan theta itu perhatikan Y dan X-nya. Oke ya. Y dan X-nya di sini Y-nya positif, X-nya juga positif. Ini Y-nya positif, X-nya positif. Ingat ya, kalau Y positif, X positif, maka dia berada di kuadran keberapa? Kuadran pertama. Ingat, kuadran itu kan begini ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini karena X positif, Y positif, maka dia kuadran pertama. Kalau kuadran kedua bagaimana? Kuadran kedua itu berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga gimana? Kuadran ketiga X-nya negatif, Y-nya negatif, dan seterusnya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Di contoh selanjutnya tadi yang B itu kan negatif akar 3 min I. Oke, kita coba selesaikan ya. B itu pertanyaannya adalah Z sama dengan negatif akar 3 min I, gitu ya. Nah, ini kita tahu bahwa X-nya siapa? X-nya negatif akar 3, Y-nya adalah negatif 1, begitu ya. Oke, ingat, mengubah bentuk kutub, kita kuncinya harus mencari R dan theta. Oke, R kita cari dengan menggunakan akar dari X-nya tadi kan negatif akar 3 kuadrat plus negatif 1 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah akar 4 sama dengan 2. R-nya sudah ketemu 2. Nah, sekarang mencari tetanya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan dari tangan ya. Tangan theta sama dengan Y per X. Theta itu adalah arkes tangan Y per X. Ingat, Y-nya tadi adalah negatif 1, X-nya adalah negatif akar 3. Kalian perhatikan di sini. Maka tangan berapa yang hasilnya? Sebenarnya kalau negatif dibandingkan negatif kan juga seperakar 3 ya. Ini kalau dibagikan juga hasilnya seperakar 3 gitu ya. Oke, nah sekarang kalau seperti itu maka nah kalau seperti itu maka ini kalian perhatikan nih. Kalian perhatikan dia berada di kuadran keberapa? Berada di kuadran keberapa? X-nya kalian perhatikan di sini, Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Kalian kalau bentuk itu kan begini ya. Ini tadi ya, 1, 2, 3, 4. Kalian perhatikan siapa yang X-nya negatif, Y-nya negatif, berarti di kuadran keberapa? X-nya negatif kan bagian ini, Y-nya negatif ini. Maka dia terletak di kuadran keberapa? 3. Gitu ya, punyanya kuadran ketiga ini. Nah, berarti pada kuadran ketiga, tangan berapa kasih yang hasilnya itu adalah seperakar 3. Tangan berapa? Gitu ya, pada kuadran ketiga. Berapa coba? Hasilnya adalah berapa derajat? Yaitu 210 derajat. Atau kalau dijadikan pi menjadi berapa? 7 per 6 pi atau 7 pi per 6 gitu ya. Oke ya, kalian nanti cek lagi. Oke, nah sekarang berarti bentuk kutubnya apa? Z sama dengan R. R tadi kita sudah ketemu, yaitu siapa ini? 2. Tetanya sudah ketemu, yaitu 7 pi per 6. Maka kita tinggal letakkan saja nih 2 gitu ya. Cos siapa? Cos 7 pi per 6 plus I sin 7 pi per 6 gitu ya, atau disingkat menjadi 2 cis 7 pi per 6. Nah, ini adalah bentuk kutubnya. Lalu bagaimana dengan bentuk eksponennya? Bagaimana dengan bentuk eksponennya? Eksponen tadi kan
Z sama dengan RE I theta gitu kan ya. Sehingga di sini menjadi apa? R-nya tadi adalah 2. 2 E pangkat siapa? I theta-nya tadi adalah 7 pi per 6. Nah, ini adalah bentuk eksponennya gitu ya. Oke, ini contoh yang kedua. Jadi kalian menentukan tetanya, perhatikan dia berada di kuadran keberapa. Oke, gitu ya kuncinya. Oke. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Ya, kita ke contoh-contoh aja ya. Nah, contoh kedua. Kalau tadi kita diminta untuk menyatakan bentuk kompleks ke dalam bentuk kutub. Nah, ini dibalik nih. Ini kita diminta menyatakan dalam bentuk kompleks gitu ya. Kalau yang diketahui adalah seperti ini ya. Ingat, kunci dari bentuk kompleks itu kita harus bisa menyatakan dalam bentuk Z sama dengan X plus I Y gitu. Nah, berarti apa? Kita cari tahu di sini. Di sini yang diketahui adalah mutlak Z. Mutlak Z itu artinya sama dengan apa? Sama dengan R gitu ya. Ini bacanya adalah argumen ya. Argumen Z. Argumen Z. Argumen Z itu apa? Argumen Z itu, yang dimaksud argumen Z itu adalah theta. Theta itu argumen Z ya. Oke, nah sekarang kita sebenarnya sudah tahu R-nya tahu, theta-nya tahu, yaitu 1/4 pi. Maka kita mencari X dan Y-nya untuk menyatakan dalam bentuk kompleks. Tugas kita mencari X-nya siapa, Y-nya siapa. Ingat tadi X itu sama dengan apa? R cos theta ya, di bentuk yang tadi dijelaskan di awal ya. Nah, R-nya berarti siapa? R-nya 3, cos theta-nya berapa? Pi per 4 atau 1/4 pi. Cos pi per 4 itu berapa? Cos pi per 4 adalah setengah akar 2 ya. Maka di sini X-nya adalah 3 per 2 akar 2. Nah, Y-nya berarti siapa? Y itu R sin theta. R-nya 3, sin theta-nya adalah pi per 4. Maka 3 dikalikan sin pi per 4 berapa? Setengah akar 2 juga ya. Maka di sini 3 per 2 akar 2. Nah, berarti bentuk kompleksnya bagaimana? Bentuk kompleks kan X plus Y ya. X plus Y. Maka X-nya adalah 3 per 2 akar 2 plus Y-nya tadi juga 3 per 2 akar 2. Siapa? I gitu ya. Oke, nah ini adalah bentuk kompleksnya jika diketahui R-nya 3, theta-nya adalah pi per 4. Begitu ya. Oke, silahkan dipelajari kembali, dipahami kembali. Nanti kalau sudah dipelajari, dipahami, kalian coba latihan soal ini berikut ini ya. Yang pertama itu adalah menyatakan bilangan kompleks ke dalam bentuk kutub dan eksponen. Soal yang kedua adalah dibalik, jika yang diketahui polarnya, kalian diminta untuk menyatakan dalam bentuk kompleksnya. Begitu ya. Oke, silakan dipelajari, dipahami kembali. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang bentuk kutub dan juga eksponen. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.